Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di Coba-Coba Channel. Di sini saya akan berbagi pengetahuan apa yang saya ketahui mengenai perawatan unit. Sebelum kita lanjut, Om Tante jangan lupa tekan apa deh? Like dan komen. Oke, tekan subscribe, like, and komennya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, kita gaskan sambil kita jalan-jalan mengelilingi Komplek. kota Banda Aceh. Oke, gini kita gas. Oke, kita hidupkan unit dulu ya. Dan ini salah satu perawatan juga nih ya. Saya setiap apa ini saya selalu apakan ini ya. Oke ya. Oke, kita panaskan unit dulu baru kita bawa berjalan. Oke, kita hidupkan unit dulu ya. Main dulu ya sih. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengetahuan apa yang saya ketahui mengenai perawatan di unit ya. Sekalian kita jalan-jalan sore mengelilingi kota Banda Aceh. Kebetulan di sini saya memakai unit Innova bensin PPTI 2005 ya. Tergolong unit udah tua ya, panggilannya Neng IP, Innova tua. Walaupun tua, untuk akselerasi, kecepatan, tarikan, saya akui sendiri nggak diragukan lagi, jos ya. Ya, yang pertama karena kita sering melakukan perawatan rutin, kemudian ada sedikit tambahan alat-alat di unit ya, seperti itu. Untuk tambahan alat-alat di unit saya ada di video saya sebelumnya, bisa dicek kembali. Kita menggunakan alat ya yang biasa-biasa aja, PNP, tidak merusak, seperti itu ya. Mengenai perawatan unit, kita semua rata-rata yang punya unit udah mengetahui tentunya perawatan secara berkala. Jadi apa saja perawatan berkala nanti saya sampaikan. Oh ya, ini udah kita masuk di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman ya. Ini dia Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Sungguh indah, megah ya, besar ya. Apalagi kalau kita melihatnya langsung dari dekat ya. Di situ juga bisa kita lihat payung-payung seperti di Mekah ya. Ini biasanya payungnya terbuka, apabila udah sore terbuka dia ya. Kalau terbuka itu indah, nampak indah benar ya, seperti benar-benar di Mekah. Inilah Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, serambinya Mekah. Oke, kita lanjut mengenai perawatan di unit. Yang sudah kita ketahui, perawatan unit secara berkala tentunya kita sudah mengetahui. Kita mulai dari pergantian oli, kemudian pengecekan air radiator, kemudian filter bensin, injektor, filter udara, itu semua kita bersihkan sekalian paket lengkap dalam perawatan secara berkala agar unit tetap sehat ya, dan tidak trouble di jalan, seperti itu. Mengenai unit yang sudah tua seperti unit saya ini, apabila mengalami contohnya aja lah kebocoran oli, yaitu hal yang wajar karena mungkin packing yang ini sudah aus, keras, getas, seperti itu ya. Itu sekali lagi itu hal yang wajar karena mengingat unit yang sudah tua. Seperti unit saya 2005, sekarang tahun 2024 ya, udah belasan tahun, seperti itu. Kemudian ya, kalau baterai itu kan ada masanya juga.
baterai, kemudian busi-busi ya, itu hal yang wajar semua. Itu istilahnya emang jatah waktunya minta ganti ya. Seperti baterai saya hampir 4 tahun ya, baterai basah kemarin 3 tahun setengah lebih saya memakai baterai basah, bertahan sampai segitu. Oke, ini kita memasuki kawasan lapangan Blang Padang ya, Kota Banda Aceh. Kemudian di depannya ada di situ gedung Museum Tsunami ya, mengingatkan kita di tahun 2004 terjadi musibah tsunami di Aceh, dan saya pun mengalaminya juga pada waktu itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk perawatan di unit. Selain dari emang udah masanya waktu dari usia unit, seperti adanya kebocoran oli, itu hal yang wajar. Packing yang udah aus, getas, apalagi karena unit sering kita pakai ya, istilahnya unit sering beroperasi ya, sering kita pakai operasional, itu hal yang wajar. Kemudian kita lanjut lagi, treatment itu kita harus lakukan juga di unit. Seperti unit saya yang udah pernah saya lakukan di unit flashing ya kan, di mesin. Kemudian saya lakukan juga gura mesin. Kemudian saya pernah melakukan juga namanya pembersihan atau memasukkan cairan untuk membersihkan catalytic converter ya di unit. Kesemuanya itu saya lakukan agar unit tetap sehat ya, agar unit tetap sehat, tetap jos. Saya juga melakukan penambahan seperti kabel grounding di unit, karena kabel pun ada masa waktunya juga, kabel untuk mengaliri arus listrik ya. Sekali lagi, kalau unit udah tua, kabel pun ada masa atau tenggang waktunya juga. Makanya saya melakukan penambahan seperti kabel grounding tersebut agar kelistrikannya tetap stabil, tetap sempurna ya. Seperti itu. Untuk di baterai pun saya ada penambahan agar istilahnya baterai pun tetap awet ya, pole stabilizer seperti itu. Jadi penambahan alat di unit yang sudah tua itu wajar juga. Itu pun saya lakukan di unit. Sesekali juga kita lakukan treatment di unit, seperti kita bawa lari unit di kecepatan 4000 km ya, sesekali aja, jangan sering kali, bahaya juga. Seperti itu, agar karbon yang dikeluarkan dari pengapian itu bakar habis dan dikeluarkan di knalpot, seperti itu, agar meskipun tetap bersih dan tarikan pun tetap enak, tetap enteng, seperti itu. Kemudian penambahan ataupun treatment di unit saya yang saya lakukan yang signifikan untuk di mesin saya ini, saya melakukan kolaborasi oli plus minyak goreng. Ini saya akui jos ya, di unit udah 5 bulan lebih saya menggunakan oli plus minyak goreng ini. Untuk hasilnya jos punya ya, suara mesin halus, tarikan semakin enteng, dan penguapan mesin pun stabil. Itu yang udah saya rasakan di unit dengan menggunakan oli plus minyak goreng ini, seperti itu. Untuk lain-lain kendala setelah memakai oli plus minyak goreng ini nggak ada ya. Selama ini udah 5 bulan berjalan, tidak ada mengalami permasalahan. Oke ya, jos pokoknya yang udah saya rasakan, seperti itu. Jadi itu aja
sharing atau berbagi pengetahuan yang udah saya lakukan unit mengenai perawatan unit ya. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena di sini pun saya masih belajar. Karena saya mau unit saya sehat. Itu aja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta kemurahan rezeki. Jangan lupa Om Tante tekan subscribe, like, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.